Teten Mas Du, kita akan lupa kejadian di Makassar, 1998. Aktivis anti korupsi itu menjadi target pembunuhan. Kemanapun kakinya melangkah selalu diikuti para preman. Dia hadir atas undangan Forum Wartawan Sulawesi Selatan dan LSM. Teten diminta bicara soal transparansi dan korupsi. Dalam perjalanan ada perintah agar Teten tak mendatangi lokasi acara. Kemudian diarahkan ke sebuah hotel. Di sana sudah ramai orang berkumpul. Saya mau hadapi jika dialog. Kawan-kawan bilang mereka bukan mau diskusi tapi menghabisi, ungkap Teten dalam buku Jusuf Manggabarani Cahaya Bayangkara, karya Nur Iskandar. Anggota LSM lalu membawa Teten dengan mobil TAF. Bak film aksion mobil itu terus dikejar. Akhirnya Teten disembunyikan di lantai 2 kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJ). Malam hari datanglah Kapolri Tabes Makassar, Kombes Jusuf Manggabarani. Teten berkenalan, "Semua hormat dengan Jusuf, Mas Teten. Saya bertanggung jawab dengan keamanan di kota ini. Soal Mas Teten aktivis, ada garansi dari Presiden Habibie. Saya sebagai aparat negara wajib melindungi Mas Teten di sini," kata Jusuf. Mendengar itu Teten merasa tenang. Dia menyampaikan tubuhnya sudah terasa lelah dan stres dikejar-kejar. Teten dilarang kembali ke hotel semula. Dia dibawa dengan mobil Jusuf, lalu ditempatkan di Hotel Sahid. Ternyata orang asing tetap menguntit mobil itu. Teten mendapat pengawalan super ketat. Jusuf juga menempatkan anak buahnya mulai dari halaman, lobi dan kamar hotel. "Kalau ada yang ketuk kamar, lihat dulu," kata Teten mengingat pesan Jusuf. Ternyata semua itu belum berakhir. Jusuf baru saja pamit, tak lama kembali lagi. Ada pengerahan massa untuk mengepung hotel. Dengan cepat Teten diamankan. Malam itu akhirnya Teten tidur di Poltabes. Jusuf pun bermalam di sana. "Kalau mereka menyerang Poltabes ada alasan saya mengambil tindakan," kata Jusuf yang pernah bertugas di daerah konflik seperti Aceh, Kalimantan dan Timur Timur. Esok harinya Teten berpamitan ingin pulang. Kondisinya gamang karena sang istri hendak melahirkan anak pertama. Jusuf memerintahkan anak buahnya memeriksa manifest penerbangan. Semua data calon penumpang diperiksa. "Mas Teten jangan pulang sekarang. Saya indikasikan ada penumpang yang akan mengikuti," ungkap Jusuf. Naluri Jusuf ada 2-3 orang mengikuti sampai ke Jakarta. "Boleh pulang ke Jakarta, tetapi dikawal anak buah saya." "Oke," Teten bersedia. Dia tersanjung diperlakukan layaknya seorang pejabat tinggi. Tak hanya di bandara, sepanjang perjalanan juga dikawal ekstra ketat. Taktik dan strategi juga sudah disiapkan di dalam pesawat. Pesawat sudah boarding, tapi tak kunjung terbang. Salah seorang kru bilang ada penumpang yang tak kunjung naik. "Saya curiga orang yang tidak naik itulah yang dicurigai Pak Jusuf akan mengikuti saya," kata Teten. Teten pun sampai dengan selamat. Seumur hidup Teten tak akan melupakan kemampuan Jusuf menangani keamanan. "Saya merenung, sebenarnya inilah figur Kapolri yang dibutuhkan saat ini. Figur yang cocok merombak Polri jadi bersih," kata Teten kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Joko Widodo. Tak lagi di Makassar, Jusuf pun beberapa kali berpindah tugas. Kariernya terus naik dan mendapat promosi menjadi Kapolda Nanggro Aceh Darussalam, NAD, dan Sulsel, lalu dipercaya jadi Kadif Propam dan Irwasum. Jusuf pensiun dengan pangkat Komisaris Jenderal, Komjen, dengan jabatan terakhirnya Wakapolri. Dia mendampingi Kapolri Jenderal Bambang Hendar Saudanuri dan Jenderal Timur Pradopo.
Teten Mas Duki tak akan lupa kejadian di Makassar, 1998. Aktivis anti korupsi itu menjadi target pembunuhan. Kemanapun kakinya melangkah selalu diikuti para preman. Dia hadir atas undangan Forum Wartawan Sulawesi Selatan dan LSM. Teten diminta bicara soal transparansi dan korupsi. Dalam perjalanan ada perintah agar Teten tak mendatangi lokasi acara. Kemudian diarahkan ke sebuah hotel. Di sana sudah ramai orang berkumpul. Saya mau hadapi jika dialog. Kawan-kawan bilang mereka bukan mau diskusi tapi menghabisi, ungkap Teten dalam buku Jusuf Manggabarani Cahaya Bayangkara, karya Nur Iskandar. Anggota LSM lalu membawa Teten dengan mobil TAF. Bak film aksion mobil itu terus dikejar. Akhirnya Teten disembunyikan di lantai 2 kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Malam hari datanglah Kapolres Makassar Kombes Jusuf Manggabarani. Teten berkenalan, "Semua hormat dengan Jusuf, Mas Teten. Saya bertanggung jawab dengan keamanan di kota ini. Soal Mas Teten aktivis ada garansi dari Presiden Habibie. Saya sebagai aparat negara wajib melindungi Mas Teten di sini," kata Jusuf. Mendengar itu Teten merasa tenang. Dia menyampaikan tubuhnya sudah terasa lelah dan stres dikejar-kejar. Teten dilarang kembali ke hotel semula. Dia dibawa dengan mobil Jusuf, lalu ditempatkan di Hotel Sahid. Ternyata orang asing tetap menguntit mobil itu. Teten mendapat pengawalan super ketat. Jusuf juga menempatkan anak buahnya mulai dari halaman, lobi dan kamar hotel. "Kalau ada yang ketuk kamar lihat dulu," kata Teten mengingat pesan Jusuf. Ternyata semua itu belum berakhir. Jusuf baru saja pamit, tak lama kembali lagi. Ada pengerahan massa untuk mengepung hotel. Dengan cepat Teten diamankan. Malam itu akhirnya Teten tidur di Poltabes. Jusuf pun bermalam di sana. "Kalau mereka menyerang Poltabes ada alasan saya mengambil tindakan," kata Jusuf yang pernah bertugas di daerah konflik seperti Aceh, Kalimantan dan Timur Timur. Esok harinya Teten berpamitan ingin pulang. Kondisinya gamang karena sang istri hendak melahirkan anak pertama. Jusuf memerintahkan anak buahnya memeriksa manifest penerbangan. Semua data calon penumpang diperiksa. "Mas Teten jangan pulang sekarang. Saya indikasikan ada penumpang yang akan mengikuti," ungkap Jusuf. Naluri Jusuf ada 2-3 orang mengikuti sampai ke Jakarta. "Boleh pulang ke Jakarta, tetapi dikawal anak buah saya." "Oke," Teten bersedia. Dia tersanjung diperlakukan layaknya seorang pejabat tinggi. Tak hanya di bandara, sepanjang perjalanan juga dikawal ekstra ketat. Taktik dan strategi juga sudah disiapkan di dalam pesawat. Pesawat sudah boarding, tapi tak kunjung terbang. Salah seorang kru bilang ada penumpang yang tak kunjung naik. "Saya curiga orang yang tidak naik itulah yang dicurigai Pak Jusuf akan mengikuti saya," kata Teten. Teten pun sampai dengan selamat. Seumur hidup Teten tak akan melupakan kemampuan Jusuf menangani keamanan. "Saya merenung, sebenarnya inilah figur Kapolri yang dibutuhkan saat ini. Figur yang cocok merombak Polri jadi bersih," kata Teten kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Joko Widodo. Tak lagi di Makassar, Jusuf pun beberapa kali berpindah tugas. Karirnya terus naik dan mendapat promosi menjadi Kapolda Nanggro Aceh Darussalam, NAD, dan Sulsel, lalu dipercaya jadi Kadif Propam dan Irwasum. Jusuf pensiun dengan pangkat Komisaris Jenderal, Komjen, dengan jabatan terakhirnya Wakapolri. Dia mendampingi Kapolri Jenderal Bambang Hendar Saudanuri dan Jenderal Timur Pradopo. I've been all around the globe trying to protect your soul.